satu kisah ya, atau sirah seorang sahabat yang mulia bernama Tufail Ad-Dawsi. Ya. Namanya siapa? Tufail Ad-Dawsi. Jadi di Mekah itu ada satu kabilah namanya kabilah Daus. Kabilah Daus. Kemudian di Mekah itu setiap kabilah ada sesembahan mereka di Mekah. Sehingga kalau kabilah-kabilah itu datang di Mekah, itu mereka datang mendatangi sesembahan mereka masing-masing. Ya. Jadi masing-masing mendatangi sesembahannya. Suatu ketika ikhwah dan akhwat sekalian, akhwat ada enggak? Oh, ada, alhamdulillah banyak kayaknya. Kayaknya akhwat lebih banyak dari ikhwah. Banyak. Cuman anak heran ini kok anak muda semua ini. Biasanya yang pesertanya yang senior-senior. Bagus, pas materinya masalah anak muda nih. Tufail ini, ikhwah dan akhwat sekalian, adalah seorang, kalau zaman ini mungkin bisa dikatakan cendekiawan. Dulu yang namanya cendekiawan itu cirinya pandai membuat syair, ya. Makanya ikhwah dan akhwat sekalian, antum tahu kenapa Al-Quran itu bahasanya tinggi sekali, syairnya tinggi, ya. Karena memang dia diturunkan di masa orang mengagungkan yang namanya syair. Orang hanya dianggap cerdas, pintar pada saat itu kalau bisa membuat syair. Nah, Tufail ini pakar syair, berarti cendekiawan saat itu. Setiap datang di Mekah, karena dia adalah seorang pemuka kabilah Daus, kepala suku. Kalau di Serang ini pemuka kampung, pemuka suku apa namanya? Ada nggak di Serang ini? Seperti itu, tokoh seperti itu. Kalau di Makassar, ya itu biasa disebut Karaeng. Ya, itu panggilan seorang raja. Ya. Nah, beliau seperti itu. Dia rajanya kabilahnya. Ya. Pemukanya kabilahnya. Setiap datang di Mekah, ikhwah dan akhwat sekalian, yang namanya pemuka suku, raja suku itu, dia pasti akan disambut juga dengan raja-raja Mekah. Ya, pemuka-pemuka Mekah. Tufail ini begitu datang, ikhwah sekalian, tiba-tiba disambut oleh pemuka-pemuka Mekah. Di antaranya adalah Abu Jahal. Dia katakan, Tufail, ada kejadian yang melanda Mekah akhir-akhir ini yang mungkin belum sampai kepada kabilahmu dan kamu belum tahu. Apa itu, kata beliau? Mekah hari ini ada lahir seorang tukang sihir. Kamu harus hati-hati. Kalau kamu ingin selamat, jangan sekali-kali dengarkan perkataannya. Perkataannya bisa menceraikan suami istri, bisa memisahkan antara anak dan orang tua. Banyak orang yang cerai gara-gara sihirnya. Banyak orang anak yang membangkang kepada orang tuanya karena sihirnya. Maka kalau kamu berjalan di Mekah, agar kamu tidak kena sihirnya, coba lihat tuh hoaxnya itu, ya. Kampanye hitam. Supaya kamu selamat, tutup telingamu dengan kapas. Kalau tidak, habis kamu nanti. Nah, Tufail ini antum tahu, dia bangsawan kan? Bangsawan, orang cerdas, cendekiawan, penyair. Diambil kapas, benar, ditutup tuh telinganya. Tutup telinganya.
Tapi lama-kelamaan ikhwah sekalian, ketika telinganya ditutup jalan, dia mulai juga risih juga sama dirinya. Ini saya ini kayak orang blow on gitu ya bahasa kita. Kok saya jalan kayak jadi orang bodoh, tutup telinga saya dan kapas. Kan saya ini kan orang bisa membuat syair. Iya. Saya ini kan orang berpendidikan, itu bahasa hatinya. Kalau betul-betul dia adalah tukang sihir, saya bisa tahu ini sihir atau ini syair. Sihir atau syair saya bisa bedakan. Ngapain saya tidak coba dengar aja sendiri dan buktikan apa perkataan tokoh-tokoh Mekah ini. Dia baru selesai membuka penutup telinganya, ikhwan dan akhwat sekalian, pas lewat di depan apa? Ka'bah. Dia melihat ke dalam, ada seorang yang berpakaian bersih, rapi, bercahaya, pakaiannya bersih, rambutnya bersih, rapi, orangnya bersahaja. Dia lihat beribadah, sholat. Ibadah itu tidak dikenal sebelumnya. Ini gerakannya apa? Tenang sekali, teduh sekali, bersih, rapi. Kemudian tumaknina, tenang, seperti menikmati sekali ibadahnya. Tufail penasaran, ikhwan dan akhwat sekalian. Ya, dia mendekat. Begitu Rasulullah mengetahui ada orang yang datang mendekatinya, Rasulullah menghadapkan wajahnya ke wajah Tufail. Ini perhatikan ikhwan sekalian, adab yang antum harus ambil di sini. Pakaian rapi, ke masjid, tumaknina, tenang sholatnya, bersahaja, ketemu orang langsung dihadapkan wajahnya, langsung senyum, sapa, senyum, ya. Disapanya Tufail, apa ya, ada yang bisa saya bantu? Saya adalah ini, ya. Dia mengatakan, Tufail mengatakan, ikhwan dan sekalian, saya ini barusan membuka tadi kapas di telinga saya. Kata orang-orang ini, saya harus hati-hati dengan seorang yang namanya Muhammad, tukang sihir. Kalau saya dengar perkataannya, saya bisa kena sihir. Sayalah Muhammad, sayalah utusan Allah. Rasulullah menjelaskan ikhwas sekalian dan akhwat sekalian tentang tauhid, tentang Allah, keberadaan Allah, hak-hak Allah, rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma wa sifat, tentang Islam, hak-hak Tuhan dan hak-hak seorang hamba yang harus dikerjakan, tujuan penciptaan manusia. Rasulullah jelaskan dengan detail, dengan lemah lembut. Seketika ikhwas sekalian, Tufail Ad-Dawsi langsung masuk Islam. Dia mengatakan, ini bukan sihir, ini bukan syair, tapi ini adalah kebenaran. Iya. Dan apa yang terjadi ikhwas sekalian? Ringkas sirah dan kisah ini, Tufail mengatakan, ya Rasulullah, saya sekarang masuk Islam dan beriman kepada Anda. Saya tahu, saya ahli syair. Saya tahu perkataan Anda bukan syair. Yang Anda sampaikan adalah betul-betul firman dari Allah, kebenaran. Saya tahu mana sihir, mana syair. Yang Anda sampaikan juga bukan sihir, tapi rasionalitas. Ya, sesuai akal sehat. Ya. Makanya Rocky Gerung bilang tanggal 17 April itu adalah apa? Hari kemerdekaan akal sehat. Antum yang memilih 01 berarti akalnya tidak sehat 17 April. Yang 02 itu sehat akalnya. Ada nggak depan masjid kita itu? Masjid tidak boleh kampanye, tidak boleh ini, ada? Iya, kalau ada langsung buang ke tong sampah. Iya, orang Islam ada tabloid itu dikirim. Saya dengar 1,4 miliar biayanya. Coba 1,4 miliar. Nah, ada orang begitu ngirim tabloid aja, isinya kan gitu. 212 itu katanya politik atau apa, kepentingan politik atau kepentingan apa gitu. Pokoknya dia mau membuat kita ini tidak berpolitik, biar mereka aja yang berpolitik. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian, lanjut cerita ya. Lanjut cerita ini, lanjut sirah. Dilanjut apa tidak? Lanjut. Antum semangat enggak? Kalau semangat jangan ngantuk. Saya ini ngantuk. Saya baru pulang dari Sumur semalam. Iya. Capek, saya bawa mobil sendiri, bolak-balik. Nah, ikhwah dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah, ketika dia masuk Islam, Tufail Ad-Dawsi, perhatikan,
ketika punya orang sudah dapat hidayah, kembali ke kampungnya. Antum tahu apa yang terjadi? Sampai di kampungnya, dia ketuk pintu satu persatu. Ketemu ayahnya. Ayah, saya sudah masuk Islam. Saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad yang ada di Mekah itu adalah utusan Allah. Kalau ayah tidak masuk Islam, tidak ada selesai sudah hari ini. Tidak ada lagi anak, tidak ada bapak. Ya, kasar apa tidak? Kasar. Ketemu ibunya, bunda. Pokoknya bunda kalau tidak masuk Islam, bunda bukan ibu saya lagi. Subhanallah. Ketemu istrinya, pokoknya kalau tidak ikut sama saya, tidak ada lagi. Ketuk, ya namanya dia kepala suku, raja, iya kan? Ketuk tuh masyarakat, tok tok. Pokoknya kamu harus masuk Islam. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Kita selama itu telah melakukan kesyirikan. Allah itu hanya satu yang berhak disembah. Muhammad yang ada di Mekah adalah utusan Allah. Udah kalau selesai. Antum tahu berapa tahun dia berdakwah? 1 tahun. 1 tahun semua pintu dia ketuk. Semua orang dia sampaikan, diajak masuk dalam Islam. Ada kira-kira yang masuk Islam? Saya mau nanya antum. Ada di antara antum selama 1 tahun berdakwah, ikhwan sekalian, Tufail, orang yang paling cerdas, orang yang paling pintar, kepala suku, raja daerah itu, setahun berdakwah, hanya 1 orang yang masuk Islam. Berapa orang yang masuk Islam? 1. Saya menanya antum, siapa kira-kira yang masuk Islam itu? Ada yang tahu? Saya kasih hadiah, cuma saya tidak tahu apa hadiahnya. Ya, siapa yang tahu? Yang masuk Islam itu, ikhwah sekalian, adalah Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Itu dari kabilah Daus sebenarnya itu. Nah, ringkas cerita ikhwah sekalian, ringkas kisahnya. Ketika 1 tahun lebih berdakwah, tidak ada orang yang masuk Islam dan tidak ada yang merespon dakwahnya. Tufail rindu kepada Rasulullah. Dia kembali ke Mekah, rindu sekali melihat wajah Rasulullah. Makanya ikhwas sekalian, kalau antum betul-betul ciri ikhwas sekalian bahwa hidayah ini telah bersemayam dalam hati kita, ketika kita itu rindu hadir di majelis ilmu, rindu melihat wajah ustadz hadir di pengajian, ya. Walaupun wajah ustadz jelek-jelek kayak begini, tapi rindu juga kan kita lihat, dengar ustadz bawakan pengajian ayat hadis. Tapi kalau tidak ada kerinduan, nah itu berarti bahaya itu. Tufail ad-Dausi begitu ikhwan, rindu kepada Rasulullah, yang dirindukan sekali wajah Rasulullah. Dia ingin sekali mendengar taujih dari Rasulullah. Dia ajalah sahabatnya tadi, ya Bu, siapa namanya tadi? Abu Hurairah. Yuk kita kembali ke guru kita. Mereka jalan menempuh padang pasir, perjalanan padang pasir sekalian, dengan harapan bisa melepas kerinduan kepada sang guru tercinta. Sampai dia kepada Rasulullah, ketemu Rasulullah dengan wajah yang samah, bersahaja, penuh dengan keceriaan, dengan sahaja, sederhana, ya. Makanya sekalian, seorang ahli sunnah itu identik dengan yang seperti itu, rapi, sederhana. Ketika dipandang wajahnya, sejuk hati kita, murah senyum, ya. Gitu ciri ahli sunnah itu. Ciri penghuni surga itu kayak begitu. Biar banyak utangnya, tetap ketemu senyum aja, ya kan? Biar banyak masalahnya, udah senyum aja. Saya lihat nanti kayaknya masih muda, yang masih kuliah, nilainya dapat C, SPP belum bayar, udah biarin aja, habis dicoret sama dosen, udah diterima makalahnya, bimbingannya, udah senyum aja. Begitulah Rasulullah. Datang Tufail, disambut, ahlan wa sahlan ya akhi, selamat datang wahai saudaraku di jalan Allah. Ada apa Tufail? Sudah lama kita tidak ketemu. Datang mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah berdakwah selama 1 tahun. Semua orang saya jumpai, saya ajak di jalan Allah. Semua pintu saya ketuk ya Rasulullah. Saya ajak semua untuk mentauhidkan Allah dan mengikuti syariatmu ya Rasulullah.
tapi tidak ada yang mengikuti saya Rasulullah. Bahkan persinahan merajalela, perjudian merajalela, kemaksiatan dan kesyirikan tetap banyak. Padahal saya ini kepala suku ya Rasulullah, saya ini raja, kepala suku. Kata Rasulullah, kemudian kata Tufail, maka saya hadir hari ini ya Rasulullah dengan dua tujuan. Satu, melepas kerinduan kepada Rasulullah, dan yang kedua, saya mau meminta kepada Rasulullah agar doakan ya Rasulullah agar seluruh kabilah Daus itu ditenggelamkan oleh Allah, dimusnahkan saja oleh Allah. Mereka tidak ada harapan lagi. Saya sudah datang satu persatu. Kemudian apa yang terjadi ikhwan dan akhwat sekalian? Rasulullah mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, Allahumma, ya Allah, berkahilah kabilah Daus, rahmati dan berkahilah kabilah Daus. Tufail ad-Dausi sekalian kaget. Dia kaget dan juga tambah kagum kepada gurunya. Saya datang mengadu supaya dia mendoakan laknat kepada kabilah Daus, karena tidak ada yang memenuhi panggilan dakwah saya, malah maksiat merajalela. Tapi kok bukan Rasulullah mengangkat tangannya mendoakan keburukan, tapi malah doakan kebaikan. Setelah itu dengan lembutnya Rasulullah mengatakan, wahai saudaraku, kalau kamu 1 tahun berdakwah tidak ada orang yang menyeru dan menerima dakwamu, boleh saya tahu kira-kira bagaimana cara kamu berdakwah? Perhatikan ikhwan, dia jelaskan, ya Rasulullah, saya sampaikan kebenaran, Allah itu adalah Esa, tidak boleh disekutukan Rasulullah hamba ini. Kalau kalian tidak mau Islam, kalian kufur. Anda katakan seperti itu semua saya sampaikan dari Rasulullah. Apa jawab Nabi ikhwah sekalian? Wahai Tufail, begini, kamu kembalilah ke kampungmu, berdakwalah dengan bil hikmah wal mau'idah al hasanah. Tidak ada paksaan dalam agama. Ajak orang dengan lemah lembut, contohkan dulu dengan sikap, dengan amalan, ya. Setelah orang tertarik, kan Nabi kita berdakwah begitu, akhi. Enggak orang langsung aja itu syirik, kafir, bidah, sesat, enggak. Dengan bil hikmah dulu, ya. Contoh yang baik. Antum kalau madai orang tua antum jangan langsung, mah itu sesat, itu bid'ah itu. Saya dengar dia tobat itu sesat, habis atau lagi yang salah. Ya, pah itu nggak boleh, haram. Kalau nggak sholat di neraka. Wah, astagfirullahaladzim. Ya, tapi dengan bilhal dulu, contohkan dulu. Antum rajin semesti tadi seperti Rasulullah, pakaian bersih, pakaian rapi, tepat waktu, baca Al-Quran, lemah lembut kepada saudara. Tadinya yang malas menyapu sekarang jadi rajin nyapu. Talisnya kalau mau ke sekolah atau apa, nyari baju yang nyariin orang tua sekarang sudah rapi sendiri, sudah. Ya, itu bilhal namanya. Jangan sesat-sesatkan. Ustaz dari Madinah saja kalau ngatain orang sesat tidak diterima, apalagi ente baru selesai SMA. Iya kan? Ngajinya juga masih ngaco, iya enggak? Nah, kalau begitu ya Rasulullah, doakan saya ya Rasulullah. Saya akan mengubah cara saya akan kembali. Lalu apa kata Nabi sekalian? Saudaraku Tufail, berangkatlah dengan dakwah bil hikmah, lemah lembut, jangan paksakan orang, dengan contoh dulu, sikap dulu, perbaiki dulu. Insya Allah nanti istrimu, keluargamu, orang tuamu, kabilahmu akan masuk Islam. Dan suatu hari nanti bila kamu dengar saya sudah hijrah meninggalkan Mekah ini, kamu ikutlah kemana saya hijrah nanti. Ya, Rasulullah masih dakwah sembunyi-sembunyi di Mekah. Ringkas cerita ikhwan dan akhwat sekalian, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, terjadi penaklukan benteng Khaybar, benteng Yahudi, karena melakukan pengkhianatan. Terjadilah perang Badar, perang Uhud, ya, kemudian Khaybar. Begitu selesai penaklukan perang Khaybar ikhwah sekalian, dan itu hanya beberapa tahun setelah tadi di Mekah, semua para sahabat istirahat. Mereka menaklukkan benteng, mereka sudah menang. Tiba-tiba ada laporan datang mengatakan, ya Rasulullah, ada sekelompok pasukan besar yang datang menuju ke sini. Rasulullah mengatakan, kira-kira
Menurut intelijen kita ini dari mana? Sisa Yahudi dan benteng Khaybar ini sudah takluk, tidak ada lagi orang lain, tidak ada pasukan lain. Kok bisa ada kelompok pasukan itu dari mana? Suku apa? Sedikit demi sedikit ikhwas sekalian, diperhatikan pasukan yang datang ini, alangkah kagetnya Rasulullah. Antum tahu siapa yang datang? Siapa yang datang? Dengan pasukan yang besar, kelompok manusia yang besar. Dia adalah Tufail Ad-Dausi, membawa kabilanya sejumlah 80 kakak, 80 kepala keluarga dan seluruh anggota keluarganya, berarti ratusan, ya, datang dan semua berbaris di hadapan Rasulullah, berbaiat di hadapan Rasulullah. Ketika umatnya ikhwas kalian, kaumnya datang berbaiat satu persatu kepada Rasulullah, Tufail Ad-Dausi, ya, mengenang dulu di Mekah. Inilah kebesaran jiwa Rasulullah. Dulu pernah saya datang meminta agar dilaknat kaum saya, tapi malah dia angkat tangannya mendoakan kaum saya. Dan inilah bukti rahmat Islam. Semua masuk Islam ikhwas sekalian. Oleh karena itu, sebenarnya tidak benar kalau Abu Hurairah itu orang mengatakan cuma 3 tahun masuk Islam. Memang dia 3 tahun saat itu di Madinah, tapi sebenarnya sudah lama. Karena dari kabilah Daus tadi itu, ya, sudah lama. Dan ringkas sirahnya sekalian, Tufail Ad-Dausi setiap peperangan dia selalu membersamai Nabi. Dia punya nama, dia punya putra namanya Abdurrahman. Ya. Ketika malam harinya dia bermimpi, ya, sampai Rasulullah meninggal. Ketika Rasulullah meninggal, dia masih selalu berperang. Malam harinya ikhwas sekalian, dia bermimpi, jadi akan ada lagi peperangan esok harinya. Kemudian malam harinya dia bermimpi ketemu Rasulullah. Nah, bagi dia itu isyarat mungkin besok saya akan meninggal, mati syahid di medan perang. Maka dia mengatakan kepada putranya, wahai anakku, ya, jangan kamu tinggalkan saya besok. Dimanapun saya berperang, dimanapun saya bertempur, usahakan kamu selalu ada di samping saya. Antum tahu apa tujuannya ini? Dia berharap agar anaknya juga bisa mati syahid. Iya. Karena memang ikhwas sekalian, orang dulu itu kalau dia berperang karena keimanannya kuat, selalu berharap agar bisa mati syahid. Kalau mereka tidak meninggal di medan perang, menganggap dirinya banyak dosanya dan tidak pantas masuk surga. Bantu bayangkan hari ini, kalau yang lolos dari medan perang menganggap diri hebat. Saya nasihati itu orang yang biasa selamat dari musibah, tsunami dan semacamnya, jangan menganggap diri Anda orang suci ke diselamatkan oleh Allah. Boleh jadi Anda orang kotor. Karena orang yang meninggal tenggelam itu mati syahid. Dan boleh jadi orang meninggal itu kalau dia dalam keadaan taat kepada Allah, diampuni seluruh dosanya. Nah, Tufail Ad-Dausi ini dia mendidik putranya jadi kesatria pemberani. Dan putranya juga begitu. Bayangkan orang tua sekarang, jamaah sekalian, ikhwas sekalian. Ada orang tua yang mau perang, mungkin disuruh anaknya, "Enggak usah kamu pergi, nak, nanti kamu meninggal." Ya. Ini disuruh besok, "Nah, kamu selalu di samping saya. Mudah-mudahan kita bisa syahid bersama. Masuk surga bersama." Masuk surga itu kalau mati syahid 70 anggota keluarganya bisa selamatkan dari neraka. Jadi kalau berdua syahid 140 anggota keluarganya bisa masuk dalam surga. Bareng-bareng sama-sama. Itulah enaknya mati syahid dulu. Cuma antum hati-hati sekarang. Jangan dengar hadisnya mati syahid antum pergi bom sembarang di pinggir jalan. Ya. Nanti diselain at-taubah lagi. Itu ajaran at-taubah tuh. Nah, kalau antum mau mati syahid, pergi medan perang, perang yang benar. Iya. Nah, ikhwah dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Khalas selesai kisah Tufail Ad-Dausi. Esok harinya betul dia terbunuh. Ya. Dan putranya mengisahkan ini semuanya. Abdurrahman, beliau mengatakan, ketika ayah saya meninggal syahid, justru apa yang dinasihatkan kepada saya agar jangan meninggalkan perjuangan, selalu mengejar kesyahidan. Ya. Dia tidak katakan sama anaknya, "Nak, jangan lagi kamu perangnya, pulang aja urus saudaramu atau ibumu." Tapi wasiat kepada anaknya agar selalu berjuang berperang.
Taib. Sekarang ikhwan dan akhwat sekalian, saya mau kisah yang sahabat yang singkat ini, Tufail ad-Dawsi, dari masuk Islam sampai dia syahid. Sebelum jam 9 kita tutup majelis kita. Ana mau antum semua bertugas segera cari ibrah, pelajaran. Ambil pelajaran dari kisah ini. Kalau kita kupas satu persatu pelajaran. Ikhwan dan akhwat. Kalau betul-betul akhwat ada di belakang, nah saya mau dengar akhwat ada. Pelajarannya satu, ikhwat dulu siapa? Atau akhwat? Silahkan. Apa yang bisa diambil pelajaran dari kisah tersebut? Kalau ada yang akhwat mau bertanya, silahkan bisa SMS WA saya 081 342 566 616 WA 081 342 566 616. Ibrah yang pertama apa? Pelajaran yang pertama, silakan. Ya sudah, kita tutup majelis, kita pulang. Apa yang mau dibahas? Ya, akhwat, akhwat kedengaran nggak ya suaranya? Ya silahkan. Ada yang nyambung telinga di situ, coba. Apa ngomongannya akhwat? Ada mic nggak? Ada mic ya? Nyampe nggak mic itu? Nggak nyampe ke belakang. Iya. Ini kalau banyak anak mudanya ini menandakan insya Allah at-taubah akan bangkit. Ya. Kita mau buat tahun ini pesantren Sabtu Ahad ya Taubah. Silakan kalau antum mau daftar ya. Pesantren Sabtu Ahad itu pelajarannya menghafal Quran, kemudian bahasa Arab, baca kitab. Nyampe nggak? Jangan dipaksakan. Ikhwah aja dulu ayo. Akhwat boleh nyatat. Atau ada WA sama, nggak ada WA yang masuk nih. Nggak ada peminat. Baik. Nyampe tuh di bawah hijab aja. Ya nggak bisa nyampe di sini nih, di bawah nih ya. Ya, nyampe nggak? Jangan ditarik, putus. Ya. Nanti kalau bertanya telungkup aja. Jangan ditarik, nggak ada lagi. Lanjut. Apa pelajarannya satu? Ikhwah kalah nih. Bisa ditujukan dengan attitude gitu yang baik, jangan sekedar berbicara. Terus kalau misalnya mau dengan omongan harus dengan sakit gitu, harus secara lembut gitu kata-katanya, jangan kasar, jangan yang memaksa kesannya. Masya Allah, mumtaz, ya, mumtaz, excellent. Kenapa? Satu aja dulu. Kalau antum, ya, mumtaz itu apa Ustaz Wahyu? Ya, excellent. Apa itu excellent? Unggul, terbaik, mumtaz. Ya, itu mumtaz. The best. Ini sekulernya kita, the best doang yang ditahu. Mumtaz nggak tahu. Mumtaz itu is the best. Is the best, yang terbaik itu mumtaz. Ya. Jangan pakai is the best lagi ya, mumtaz. Taib, mumtaz. Nah, kalau mau jago bahasa Arab, ikut pesantren Sabtu Ahad ya Taubah. Ikhwah dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah, lihat ibrah yang disampaikan akhwat kita. Kalau mau diterima dakwah antum, jangan kasar, jangan sok tahu. Orang tuanya nggak terima.
Istrinya tidak terima, padahal dia kepala suku, dia raja, apalagi antum nggak ada jabatan. Iya kan? Dia orang cerdas, cendekiawan. Antum cuma sarjana. Cendekiawan dia mah. Nggak ada yang dengar. Kenapa? Kata-katanya kasar. Makanya kalau ada ustadz yang ngomong kasar itu, waduh, tidak mengikuti akhlak Rasulullah itu. Kasar, maki, caci maki, melaknat orang. Memang Rasulullah pernah ngajarin itu? Nggak pernah. Antum Rasul paling lembut ikhwas sekalian. Lihat bagaimana tadi Tufail Ad-Dausi tertarik kepada Rasulullah bukan karena kegagahan Rasulullah, karena kerapian Rasulullah, kesahajaan Rasulullah, kebersihan Rasulullah, ketenangan Rasulullah dalam beribadah. Makanya ikhwas sekalian dakwah bil hal itu. Ya. Jadi dia lemah lembut mengajari orang. Assalamualaikum, apa kabar? Saya Tufail Ad-Dausi. Bagaimana menurut Anda tentang kita patung yang biasa kita sembah ini? Ini kan buatan kita. Sebenarnya yang menciptakan alam ini ada Allah, ya, Rabb yang berhak disembah. Nah, caranya mengutus para nabinya. Kebetulan hari ini saat ini ada nabinya di Mekah mengajarkan kita tentang tak boleh menzolimi orang, menepati janji, mengesahkan Allah, meminta hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah. Tuh begitu cara dakwanya. Orang terima dengan lemah lembut, apalagi dia sudah ada jabatannya, orang pintar. Awalnya kan datang, lu kalau nggak mau Islam, lu kafir, lu sesat, lu bid'ah, lu TBC, lu TBC nggak TBC, takhayul bid'ah dan khurafat. Akhirnya orang nggak ada yang mau semua, lari. Nah, seperti apa kata akhwat kita tadi? Kalau mau diterima dakwah bil hal, bil hikmah. Saya kisahkan sama antum. Dulu ada syekh yang menceritakan, ada seorang pemuda rajin ikut daurahnya. Tiba-tiba antum tahu, karena dia dapat hadis-hadisnya nggak boleh musik itu dilarang oleh Rasulullah, ya. Bahkan dalam Al-Quran Allah katakan itu adalah bagian dari perkataan yang melalaikan orang dari mengingat Allah. Udah sampai di rumah dilempar semua televisi dari rumahnya itu, radio, televisi, alat musik dilempar semua. Udah berontak saudaranya, diusirnya dari rumah. Pergilah dia di masjid tidur. Ini kalau ada yang kayak begini nih, antum diusir dari rumah antum, jangan sekali-kali kata taubah. Saya tidak terima antum juga. Ya. Akhirnya apa yang terjadi kau sekalian? Datang syekh, kenapa kamu tidur di masjid? Ya, saya diusir syekh. Udah itu alat musik amar ma'ruf nahi munkar anak di rumah kan. Anak lempar semua. Akhirnya orang musuhi saya semua. Ya. Saya juga kalau pulang dari masjid masih dari kejauhan, itu kakak saya udah setel musik itu. Sengaja saya dikerjain saya. Bagaimana saya nggak dongkol? Udah saya lemparin aja semua, hancur. Kata Syekh tidak begitu nak berdakwah. Nabi kita berdakwah itu bukan dengan seperti itu, kata-kata seperti itu. Bilhal dulu, dengan akhlak. Kalau mau diterima dakwah mudah. Kamu pulang, rajin cuci piring, nyapu, ya kan? Ibunya baru dengar mau beli garam, udah mama nanti anak yang beli, nggak apa-apa. Kan begitu. Diajari adiknya rajin baca Al-Quran, ke masjid tepat waktu, awal waktu, rapi, lemah lembut kepada saudara. Ikuti itu, insya Allah dakwahmu diterima. Baik Syekh, benar dia balik ke sekalian. Dia lakukan itu. Antum apa yang terjadi? Orang tuanya heran. Ini anak kok tiba-tiba berubah ya? Tadinya kasar kok jadi lemah lembut kayak gini nih. Akhirnya apa yang terjadi ikhwan? Kalau dia pulang dari masjid, ya, kakaknya tadi mau setel musik besar, ibunya marahi dia. Tuh lihat adikmu tuh mau datang, hargai sedikit adikmu tuh, kasihan. Sekarang udah berubah, udah baik banget. Hargai, matiin musiknya. Sampai lama kelamaan ikhwas kalian semua saudaranya, orang tuanya ikut pengajian. Karena mulianya akhlaknya, ada perubahan. Gak datang kamu sesat, bid'ah lu sesat nggak boleh, ini haram. Lu haram semua aja kayak begitu. Ya, itulah dakwah bil hikmah. Iya. Kemudian bil hal. Antum berdakwah dengan dua ya, 2B. Bil hikmah, bil hal. Bil hikmah dengan baik, bil hal beri contoh perbuatan yang baik. Itu antum akan diterima dakwanya. Nggak usah dulu baca hadis, nggak usah. Iya, nggak bakalan dengar juga. Bil hal dengan bil hikmah.
Kalaupun antum bil hikmah itu ilmu sampaikan, jangan bilang Nabi mengatakan begini, ayah, ya, mah Nabi mengatakan begini, jangan ngomong gitu. Bilang aja begini, mah, bagaimana sih menurut bagaimana menurut papa ya? Asep pernah dengar di At-Taubah itu, pernah dengar, jangan jawab At-Taubah lagi mah pernah dengar itu katanya Ustadz, ya, katanya itu ada hadis mengatakan bahwa laki-laki itu katanya harus sholat di masjid. Kalau menurut papa bagaimana ya? Papa kan lebih tahu. Nah enak tuh begitu. Baru kamu hafal hadisnya, mantap banget tuh. Rasulullah mengatakan, saya pernah dengar juga hadisnya, mungkin papa bisa benarin deh salah apa enggak nih. Man sami'an nida fala ya'ti fala salata lahu. Rawahu Imam Ahmad. Siapa yang mendengarkan azan tidak mendatangi salat berjamaah, tidak ada salat baginya walaupun dia salat. Tapi saya juga enggak tahu, jangan sampai saya salah dengar nih. Nah begitu, enak tuh, pasti bapaknya tuh. Tapi sini dulu sini. Papi, duduk. Saya mau baca hadis ini. Papi harus dengar nih. Rasulullah mengatakan orang beriman itu harus dengar dan taat katanya. Ya, man sami'an nida, siapa mendengarkan azan, tidak datang ke masjid, tidak ada salat baginya walaupun salat, dengar itu pi. Papi enggak pernah ke masjid, haram itu, sesat, masuk neraka. Allahu Akbar. Wajar lah. Ya, wajar kalau ayah antum tidak mau kata taubah. Taubah itu ngajar apa sih di sana, anak saya jadi garang kayak gitu tuh. Kan begitu. Ini gara-gara kita yang rusak Islam ini. Antum sepakat ya? Pelajaran sama akhwat kita tadi. Supaya dengar dakwanya bil hikmah dan bil hal. Mending bangun salat subuh, awal masjid, ketuk pintu, Pak. Kenapa? Ke masjid. Saya ke masjid dulu pi ya. Kan malu ayahnya antum itu. Pi bangun pi, ini subuh nih, kenapa sih tidur melulu? Enggak. Nah ini ikhwas sekalian, tolonglah Islam ikhwas sekalian dengan bilhal. Tolonglah saudara antum dengan dakwah bilhal dan bil hikmah. Satu. Kedua apa lagi? Antum lagi, ikhwah lagi. Antum kalau tidak ada yang beri ibrah, saya hukum antum semua. Apa hukumannya? Terakhir pulang, akhwat pulang semua dulu baru antum kunci tutup pintu. Nah kalau antum ada ibrah boleh antum pulang bersamaan. Apa kira-kira? Kita mau tahu ini ikhwah dan akhwat sekalian, mau tuh disiplinkan hijab. Ini hijab kalau dipasang full, kita juga mau pintu juga full. Akhwat hanya di sini boleh naik, ikhwah nggak di sini. Banyak akhwat kita tidak mau ke toba karena katanya toba masih terbuka. Karena yang pakai cadar tuh ya. Nggak mau, masih bisa dilirik kita, masih terbuka kesana kemari campur baur. Nah kalau masjid kita bisa disiplin, nah itu bagus. Termasuk kalau pulang, misalkan jangan bersamaan pulang, biarlah akhwat dulu baru ikhwah kan begitu ya. Atau ikhwah dulu baru akhwat. Apalagi antum dihukum ini, tidak memberi ibrah. Terakhir pulang. Nah, apa kira-kira? Kedua, tadi bil hikmah, bil hal, apa lagi? Ikhwah. Yupi. Yupi, kenapa? Saya ikhwah sekalian senang sekali baca sirah, sejarah, dan saya ambil ibrah dari sejarah-sejarah itu, sirah itu. Iya. Ada? Akhwat masih ada akhwat? Ya. Yang kedua ikhwah sekalian yang bisa diambil pelajaran adalah perhatikan tadi kapan Tufail Ad-Dausi tertarik kepada mau bertemu Nabi. Saat apa? Melihat Nabi dalam keadaan apa? Lain dari yang lain pakaian. Maksudnya lain dari yang lain, orangnya bersih, bersahaja, kemudian tumaknina sekali dalam ibadahnya, tenang. Ternyata ikhwas sekalian, berpakaian rapi, ya, rapi itu tidak mesti mahal, rapi. Kemudian tumaknina dalam ibadah itu bisa mengundang orang tertarik ke dalam Islam. Siapa sih dia, pakaiannya kok bersih banget, sederhana tapi bersih, kok ibadahnya tenang sekali. Siapa dia sebenarnya? Dia tertarik. Kemudian
Antum ikhwan, dari rumah antum ke masjid, kan sunnahnya kalau ke masjid itu harus tenang. Rasulullah mengatakan, kalau kalian berjalan, kalau kalian ke masjid, ya, hendaknya berjalan dengan tenang. Siapa yang mau ke masjid kemudian berwudu dulu di rumah, kemudian berjalan dalam keadaan tenang. Ini sebagai ibrah juga, kalau mau ke masjid itu lebih afdal berwudu di rumah daripada di masjid. Antum tahu apa hikmahnya berwudu di rumah? Apa hikmahnya? Supaya kurang air, ya. Jangan banyak pakai air di taubah. Enggak, bukan itu hikmahnya. Hikmahnya, akhi, agar antum lebih mempersiapkan diri ke masjid supaya tenang. Makanya runut tuh hadisnya. Berwudu di rumah, berjalan ke masjid. Ya kalau ke masjid sudah buru-buru, balap-balap, itu tidak sunnah itu. Berarti antum tidak mempersiapkan sholat. Apalagi nanti azan baru bergegas, udah bisa jadi orang lalai. Antum lihat hadisnya, orang yang tidur nanti bangun saat azan dikumandangkan, itu orang yang lalai, orang yang dikencingi telinganya setan. Jadi kalau antum nanti azan baru bangun, kencingi telinga antum setan. Karena salat itu harus dipersiapkan. Ya, coba antum mau pulang, mau naik pesawat. Pesawatnya jam berapa di bandara? Jam 5 subuh. Pasti antum sudah nongkrong di Pakupatan jam 1. Jam 12 sudah nongkrong tungguin. Kan antum perhatikan penerbangan pesawat. Padahal kalau antum tidak jadi berangkat, paling antum cuma rugi 1 juta. Kalau ke kampung saya paling antum cuma rugi 1.500.000. 1.200.000 mungkin kalau lagi murah 700. Tapi kalau antum lalai sholat 5 waktu sekali saja, para ulama mengatakan sekalian, sekali antum lalai dalam sholat, dosanya lebih besar daripada antum zina ibu kandung antum. Iya. Persiapkan itu, dipersiapkan waktunya. Ya. Jalan dalam keadaan tenang. Antum pakai sarung rapi, pakai baju koko yang rapi, sisir, ya, rambut, ya. Kemudian pakai songkok, sarungnya rapi, jalan dengan keadaan tenang, menundukkan pandangan, baca doa. Ya Allah, berikanlah cahaya di depanku, di belakangku, di atasku, di bawahku. Berikanlah saya cahaya ya Allah. Antum jalan dalam keadaan tenang, berzikir kepada Allah ke masjid. Itu kan dakwah bil hal. Orang lihat itu bisa tertarik sama Islam. Kemudian antum sampai ke masjid, ngambil saf paling terdepan, sebelah kanan. Itu saf paling afdal. Terdepan sebelah kanan. Antum langsung masuk sholat sunat dengan tenang, khusyuk, tumaknina. Memang kata para ulama itu sekalian, penduduk surga itu bisa terlihat itu di dunia. Orangnya tenang, pembawaannya, wajahnya itu bisa terlihat penduduk surga itu. Tapi kalau baru lihat wajahnya, pakaiannya udah batok kita, ya kan? Dia bicara udah kasar, wajahnya tidak bersahaja, stres melulu, mengeluh melulu, ya. Nah itu bisa membuat orang masuk Islam itu tertarik sama Islam. Dakwah bil hal. Tapi kalau pakaiannya ya tak beraturan, kancing tidak bersambung gitu kan, sarung sana sini, topi juga terputar kayak kabayan gitu kan, ya, jualannya lari-lari pula. Nah ini ikhwah dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah, pakaian rapi. Kemudian perhatikan yang kedua, yang ketiga lagi. Udah jam 9:05. Stop ya. Ketika Rasulullah ketemu dengan Tufail, langsung disalami, disapa, apa kabar, senyum, kalau perlu dipeluk, ya. Sunnahnya sekalian kata Rasulullah, pelengkap salam itu dengan jabat tangan. Dan jabat tangan pelengkapnya dengan pelukan. Rasulullah dan para sahabatnya kalau baru bertemu itu pelukan. Sama laki-laki, antum hati-hati jangan praktekkan samanya akhwat. Akhwat mah jangan kata salam, jangan kata pelukan, cepika-cepiki itu. Salaman aja haram, dosa besar, bukan mahram. Jangan kata salaman, natap akhwat saja, itu haram, berdosa. Pandangan pertama itu hakmu. Pernah Ali bin Abi Thalib, itu Ali bin Abi Thalib ini. Mana saya tanya antum, mana lebih kuat imannya antum atau Ali bin Abi Thalib? Lebih kuat antum kan? Iya. Ali bin Abi Thalib pernah lihat akhwat, diputar kepalanya sama Rasulullah, dipegang kepalanya Rasulullah, diputar itu.
Ali, pandangan pertama hakmu, pandangan kedua kau pertanggungjawabkan di hari kiamat. Iya. Mana pandangan pertama Ustaz? Ya udah, kalau lihat istighfar, tundukkan pandangan, alihkan. Jangan pandangan pertama ngelotot terus dari Taubah sampai Pagupatan. Kan saat pandangan pertama Ustaz, lihat melulu, nggak berkedip. Itu bukan pandangan pertama, itu pandangan seterusnya itu. Pandangan pertama lihat, tundukkan pandangan, insya Allah itu nggak berdosa. Ya. Sampai di mana tadi? Di salami, dipeluk gitu kan? Ya, salam, sapa, senyum. Lalu apa yang terjadi? Dihadapkan wajahnya Rasulullah. Ini juga etika dalam bergaul sekalian. Kalau ada orang bicara itu tatap wajahnya. Ya, jangan mentang-mentang wali kota antum nunduk ke bawah aja. Ya, tatap wajahnya itu diantara apa namanya? Salah satu uslub adab dalam bermuamalah. Dihadapkan wajahnya. Kalau antum bicara sama anak kecil, antum nunduk di bawah biar sejajar wajah antum dengan wajah dia. Ya. Nah, itu Rasulullah, hadapkan wajahnya. Ada apa saudaraku Tufail? Dijelaskan Islam dengan runut, dengan mudah diterima dan sederhana. Nah, ini di antara ibarat banyak sebenarnya, termasuk mengajari anaknya menjadi kesatria, berani mati membela agama, mati syahid. Tidak dia mengajarannya pengecut. Makanya antum tahu di zaman Nabi, kalau Nabi mau perang, anak-anak kecil itu pada lomba semua mau ikut perang. Mati ini. Tapi jangan seperti kampung saya kemarin, ada di YouTube tuh. Iya, meninggal gara-gara cuma datang ada acara joget, orang tersinggung, udah ngundang adu golok. Iya, ada yang hilang telinganya, ada yang hilang tangannya, meninggal di tempat. Iya. Itu bukan berani, itu pengecut namanya itu. Hanya karena apa? Ketersinggungan dia bunuh saudaranya. Itu bukan kesatria itu. Nah, beda di zaman Rasulullah mendidik anaknya, kesatria membela agama, melawan orang kafir. Itu yang bunuh orang jahil itu Abu Jahal, anak kecil. Iya. Pemimpinnya orang Arab bunuh anak kecil, anak muda. Nah, makanya saya bangga nih, bahagia melihat antum anak muda ini. Alhamdulillah anak muda semua ini. Nggak ada yang tua di sini. Termasuk yang di pintu sana yang bersandar 3 orang anak muda semua. Tayyib, barakallahu fikum ya sekalian. Masih banyak ibrah yang bisa kita ambil sebenarnya dari kisah sederhana Tufail Ad-Dawsi, ya. Tetapi waktu yang memisahkan kita. Sebenarnya jadwal saya punya jadwal bukan malam ini ya. Ustaz siapa ini? Malam ini Ustaz Rahmat ya, Ustaz Saifuddin. Jadwal saya besok sebanyak pagi ya, cuma mungkin nanti diganti sama Ustaz Wahyu. Saya besok ke Sumur, saya janjian dengan kurang lebih 10 orang nelayan yang kita mau perbaiki perahunya ya. Ada saudara kita di sana sekalian, sejak perahunya hancur diterjang oleh tsunami, itu hari ini cuma mengharap bantuan. Ada orang ngasih sembako makan, kalau nggak ngasih ya ada. Nah, kita bergerilya nyari orang-orang susah, orang-orang miskin yang betul-betul tidak bisa dapat pekerjaan tanpa mencari uang. Nah, kita udah ketemu kurang lebih 10 perahu. Kita udah belanja tadi di pantai selatan 1 mobil peralatan. Besok saya harus datang ngebayar, kemudian ambil dokumentasi ya. Jadi saya mungkin tidak bisa isi pengajian besok, nanti diganti oleh Ustaz Wahyu. Nah, demikian ikhwah dan akhwat sekalian. Memang pengajiannya biasa jam 9 ya. Oh, setengah 10 katanya. Baik, kalau begitu tanya jawab. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya nggak? Akhwat, ada yang bertanya? Ya, kalau tidak ada itu tutup aja. Tadi sudah ibrah mengambil pelajaran, terus mau bertanya. Pertanyaannya boleh dikasih diskon pertanyaannya, biar bukan materi. Ustaz, saya mau curhat, boleh itu. Ada akhwat kalau malu-malu catat aja. Ini jam 9:10 nih.
Ya, saya kasih waktu 3 menit. Kalau tidak ada kita tutup majelis, ya. Ya, nanya langsung. Ini ada pertanyaan. Ya, silakan. Biar nggak pakai mic, langsung aja. Baik. Pertanyaan akhwat. Ustaz, ya. Ada seorang laki-laki yang mengajak ta'aruf. Alhamdulillah. Sebenarnya laki-lakinya teman kuliah dulu. Cinta bersemi waktu di kampus kayaknya. Jadi saya sudah kenal tapi belum terlalu mengenal ya karakter secara jelas. Setelah saya pelajari CV-nya, taruhnya dan istikharah, tetap tidak ada perasaan yakin kalau dia jodoh saya. Malah sebaliknya, gimana cara saya berbicara dengan dia biar dia tidak sakit hati dan dengan penolakan saya. Supaya tidak terjadi, maksudnya apa? Cinta ditolak, dukun bertindak. Luar biasa. Ada beberapa pelajaran masalah dalam pertanyaan ukhti kita ini. Satu, tentang ta'aruf. Ana perlu ingatkan antum semua bahwa proses ta'aruf dan pernikahan itu hal yang diatur syariat kita. Jadi jangan main-main. Permasalahan dalam toilet aja dibahas syariat kita, apalagi ta'aruf, proses pernikahan. Jangan sampai kita niatnya mau melakukan ibadah pernikahan, bagaimana akan lahir dari rahim istri kita atau rumah tangga kita, pernikahan kita, para penjaga agama Allah, ulama-ulama besar. Sementara kita melalui dengan cara yang tidak benar, proses pelanggaran syariat. Ta'aruf itu harus ada pendamping, harus dampingi mahram. Ya, nggak boleh ta'aruf berduaan, telepon-teleponan, WA-an, tidak boleh. Tetap khalwat namanya itu. Ya. Kemudian ada prosesnya. Ya. Jangan langsung ketemuan di masjid berduaan gini, enggak, harus ada mahram dampingi. Dan sebaiknya didahului dengan CV. Ya, kemudian ada yang dipercaya memang pihak keluarga atau pihak guru kita, ustaz kita yang memfasilitasi. Dan jangan ada hubungan setelah itu. Ya. Apalagi telepon-teleponan, kirim-kirim hadiah dan semacamnya, boleh, nanti masuk khalwat, itu merusak hati. Pokoknya paling enak itu pacarannya setelah nikah. Iya, ta'arufnya udah. Ta'aruf mendalam setelah nikah. Apalagi kalau semangat menikah itu didasari dengan semangat ideologi syariat, sunnah, dan sama-sama orang yang sudah teruji keimanannya, mudah ketemu itu di dalam rumah tangga itu. Iya. Kalau ada kesalahpahaman, baca ayat, baca hadis, apalagi visi misi kita sama untuk dakwah, melahirkan generasi ulama, itu mudah ketemunya itu. Biar yang satu pelit, yang satu pemurah, mudah ketemunya. Baca ayat, baca hadis, khalas, selesai. Tapi kalau belum teruji keimanannya, ya, tunggu aja kehancuran itu. Kenapa tidak pakai jilbab, Dek? Kan hadisnya mengatakan begini, masuk aja surga sendiri sana. Mau apa kalau ngomong begitu istri kita? Makanya saya mengingatkan antum, jangan sekali-kali menikah kalau bukan akhwat
wanita solehah yang sudah rajin bertahun-tahun ngaji, yang sudah teruji. Jangan jilbabnya si bongkar pasang, setengah mati untuk membimbing dia di rumah tangga nanti. Akhwat juga saya ingatkan, ya, kalau binaan saya itu akhwat, silakan kalau antum mau lamar, tapi ingat, pasti pertanyaan pertama dia udah berapa tahun terlibat dalam aktivitas dakwah. Iya, kalau dia pertanyaan pertama antum lolos, udah baru CV yang lain dibaca. Karena itu sudah teruji memang. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian, perhatikan itu. Ya, jangan sampai proses ta'aruf kita melakukan pelanggaran syariat. Kedua, salat istihara. Jangan salat istihara baru menggunakan perasaan. Salat istihara itu bukan membaca perasaan. Apa artinya salat istihara? Salat untuk meminta petunjuk kepada Allah. Kita serahkan urusan kita kepada Allah. Pilihan itu yang menentukan adalah timbangan maslahat madarat berdasarkan kacamata syariat agama. Jangan habis salat istihara baru nanya perasaan. Dah. Yang ditanya adalah timbangan maslahat madarat. Ada ikhwah melamar, lihat dulu dia CV-nya, berapa juz hafalannya, berapa lama dia terlibat dalam dakwah. Kalau dia tahu dia divisi apa, bagian apa, kan begitu. Ya, kalau dia di Persis sejauh mana dia terlibat di Wahdah Islamiyah, di Ansarus Syariah, di Taklim Cloud, mana dia, sejauh mana dia, jangan cuma penggemar doang. Ya, kadang ikut kadang tidak. Iya, sejauh mana keterlibatannya dalam aktivitas dakwah. Tanya sahabatnya, tanya tetangganya, tanya gurunya, tanya teman dekatnya. Umar bin Khattab mengatakan, jangan pernah menilai orang baik sebelum kamu tanya 3 hal. Yang pernah safar bersama dia, tetangganya, kemudian apa? Orang yang pernah bermuamalah dengannya masalah uang. Gitu. Kalau Anda melihat dia laki-laki yang Masya Allah memenuhi kriteria itu, menjaga sholatnya, taat dalam agamanya, iltizam dengan sunnah-sunnah Nabi, aktif dalam kegiatan dakwah, ya, kiprahnya dalam perjuangan Islam, itu timbangan syariat namanya. Pekerjaannya nomor sekian. Kalau orang keimanannya udah bagus, tidak akan diterlantarkan antum, pasti itu anti. Waktu saya ketemu istri, tidak ada kerjaan saya, cuma saya bilang, saya pasti tidak akan terlantarkan kamu, dan betul. Saya keluar masuk pasar pukul barang demi kasih makan dia. Iya, benar. Sampai sekarang anak saya 6. Iya, belum jelas juga apa pekerjaan saya. Makanya ikhwah sekalian, ikhwah dan akhwat sekalian, iya, itu, ya, kriteria itu. Salat istihara itu setelah kita timbang mau daratnya, maslahatnya. Ya, dan celakalah orang yang menikah bukan karena agama, pasti celaka, itu kata Rasulullah. Kalau sudah kuat agamanya, percaya deh, sudah teruji, ya, dia tidak akan terlantarkan kamu, dia akan hormati kamu, ya. Kalaupun dia marah, tidak akan pernah dia mungkin sampai ngamuk-ngamuk kayak orang tidak ada agamanya, kan begitu. Ya, kalau dia teruji, akhwat juga begitu, ikhwan, tidak usah khawatir. Wanita soleha itu subhanallah. Laki-laki yang paling rugi dan bodoh di dunia adalah yang tidak menikah dengan wanita soleha. Kebalikan juga begitu. Wanita paling bodoh dan rugi di dunia ketika tidak menikah dengan lelaki soleha. Lelaki yang akan mendampingi dia, membimbing dia, yang bersabar bersamanya, yang mengarahkan dia, menghormati dia, dan tidak akan dia terlantarkan. Pasti kerja keras karena dia sadar tanggung jawab itu bagian daripada agamanya. Sama juga akhwat. Dia tidak akan mengkhianati antum. Dia tahu antum adalah surganya, nerakanya. Setelah anti timbang itu, sholat hanya menyerahkan kepada Allah. Setelah sholat jangan tanya perasaannya. Ustaz, kok saya tidak condong, malah condongnya bukan jodoh saya. Jangan-jangan setan yang bisikin. Bayangkan kayak yang melamar Anda, kata Rasulullah, kalau datang orang baik-baik lalu Anda tolak, tunggu fitnah kehancuran yang terjadi. Masya Allah, yang melamar Anda adalah seorang aktivis dakwah, multazim, istiqamah, tidak pernah cat-catan dengan akhwat, ya. Periksa antum Facebooknya, nggak pernah dia main-main sama selain mahramnya, ya.
Dia nggak pernah berkhalwat boncengan salaman sama wanita yang lain. Dia selalu tundukkan pandangan mata dan hatinya hanya untuk seorang wanita yang Allah kirim untuk dirinya nanti sebagai jodohnya. Menjaga salat 5 waktunya. Subhanallah, Anda tolak hanya karena perasaan. Jangan-jangan setan yang bisiki Anda. Yuwaswisu fi sudurin nas. Ada 3 hal yang wajib dipercepat: menguburkan jenazah, bayar utang. Yang ketiga apa? Menikah. Antum mau lolos kuliah cepat, menikah. Antum mau cepat dapat pekerjaan, menikah. Antum mau urusan antum selesai, menikah. Ada yang banyak utangnya di sini, mau cepat bayar utangnya, menikah. Gimana logikanya, Ustaz? Iya. Orang yang bujangan itu separuh agamanya. Orang yang menikah itu sempurna agamanya. Orang yang menikah itu banyak pintu rezekinya, banyak keberkahannya. Baca ayat Al-Quran. Allah mengatakan, nikahkan orang bersendirian. Kalau kamu fukara, miskin, tidak cukup, pengangguran, tidak ada pekerjaan, nanti Allah kasih pekerjaan kamu. Nanti Allah cukupkan. Nikah dulu, gitu. Nah, ini pengajian apa ini? Sirah apa menikah ini? Hidup menikah. Nah, kalau tengah malam urusan nikah, selamat kayaknya, semangat nih kayaknya. Gitu ya. Nah, jadi jangan karena perasaan. Jangan karena perasaan. Ketiga, kalau mau ditolak nggak usah ada beban, nanya aja. Biasanya kita udah begitu. Ustadz ini, ya walaupun mukanya Ustadz ini jelek kayak begini, itu melamar, ditolak dan menolak pernah. Iya. Bahkan saya melamar berapa kali itu ditolak, tapi saya juga pernah menolak. Udah biasa dunia taruh begitu tuh, tolak dan menolak. Kalau tidak mau ditolak, jangan taruh. Ya, pasti itu. Karena mungkin CV kita tidak ada standar, persyaratan kita ada standar. Bayangkan ikhwah sekalian, ada pernah saya sama ustaz saya dijodohkan, seorang dosen dulu. Kalau mau sama saya berhenti jadi dosen. Iya, ikut sama saya pergi di pelosok berdakwah. Mana mau dia. Di dosen udah lama dia capek kuliah sampai S2 begitu, mau disuruh berhenti. Ada mungkin persyaratan tidak cocok. Nah ini ukhti, saya nasihatkan, memang kalau kriteria Anda tidak cocok, katakan saja, afwan akhi, mungkin kita belum jodoh, ya. Kalau kita jodoh pasti juga kita dipertemukan. Kan jodoh itu yang menentukan Allah. Walaupun semua manusia menghalangi kita, kalau kita jodoh pasti kita dipertemukan. Kita kan jodoh. Tapi kalaupun juga Anda bukan jodoh saya, walaupun Anda 1000 kali melamar saya, tidak bakalan jadian. Jadi untuk sementara silakan taruh sama akhwat yang lain. Saya saat ini mungkin belum bisa menerima. Sampaikan saja secara terbuka seperti itu. Kalau dia orang beriman, ikhwas sekalian dan akhwat sekalian, paham itu, tahu itu. Kalau tidak beriman, tiba-tiba dia sakit hati, dia stres, pergi manjat tower. Nah itu memang bukan orang jodoh kita yang benar, memang dia bukan orang beriman itu. Ya. Ustaz, bagaimana cara menjaga diri di lingkungan yang tidak mendukung pribadi kita, misal di lingkungan yang buruk, yang kadang hati kita goyang, untuk mengikuti tradisi lingkungan yang buruk tersebut, sedang kita masih dalam posisi istiqamah. Contoh lingkungan, ya inti pertanyaannya adalah dia berada di lingkungan yang tidak mendukung dengan manhajnya. Ya. Ikhwah dan akhwat sekalian, betul manusia itu kata Rasulullah, almaru ala dini khalili. Agama itu ada di lingkungan. Maka lihatlah kepada siapa Anda berteman. Ya. Lingkungan itu ada lingkungan kecil, lingkungan besar. Kalau Anda pernah kuliah, ada mata pelajaran apa tuh namanya tuh? Ya ada keluarga kita, ya ada secara umum RT RW kita, ada teman komunitas kita, ada pergaulan, teman kerja dan semacamnya. Semua adalah lingkungan. Maka bersyukurlah kepada Allah ikhwah dan akhwat sekalian bila Allah karuniakan Anda lingkungan yang baik, rumah tangga yang sudah mendukung agama, lingkungannya sudah mendukung agama, tempat pekerjaannya sudah mendukung Anda istiqamah. Tapi bila sebaliknya,
keluarga Anda tidak mendukung, lingkungan Anda tidak mendukung, kantor Anda tidak mendukung. Maka nasihat saya, ikhwah dan akhwat sekalian, jaga baik-baik amalan-amalan rutin, amalan-amalan sunnah sehari-hari. Seperti salat awal waktu di masjid, baca Al-Quran setiap habis sholat, zikir pagi petang, puasa sunat. Kemudian jaga baik-baik teman-teman antum yang istiqamah, teman-teman pengajian, ya. Kemudian hadiri rajin mendatangi ta'lim rutin seperti di At-Taubah ini, karena itulah yang akan membuat kita kuat istiqamah. Sebab lingkungan kita hanya akan menggerogoti kita dan membuat kita lemah. Jadi bagaimana caranya kita kuat? Ya itu tadi. Kuatkan hubungan Anda kepada Allah dengan amalan-amalan rutin, amalan-amalan sunnah sehari-hari. Ya, Anda yakin kalau antum selalu berzikir, jaga wudu, sholat puasa sunat, baca Al-Quran setiap habis sholat, sholat awal waktu, zikir pagi petang, ya, Anda insya Allah kuat antum. Selalu datang ta'lim rutin dengan ikhlas, menjaga teman-teman yang seakidah, yang semanhaj, teman-teman hijrah, teman-teman pengajian, itu yang kita temani bergaul. Kemudian lingkungan sekitar kita memberi mereka penghormatan saja, lemah lembut, ya, dan jangan juga langsung menghindari jauh dari pergaulan, jangan. Ya, jangan tertutup. Iya. Insyaallah antum yakin. Banyak saya berdoa kepada Allah. Ya, saya hanya tahu itu cara beristiqamah. Sebab saya pernah lalui pertanyaan antum ini. Saya pernah hidup di keluarga yang tidak mendukung dakwah, lingkungan tidak mendukung dakwah, teman-teman tidak mendukung dakwah. Kekuatan saya hanya Taklim. Saya pernah kuliah di Jakarta. Bahkan sampai sekarang S2 S3 di UNJ. Antum bayangkan masuk kampus itu. Kalau berhenti istighfar habis kita. Iya. Saya punya kampus pasca sarjana. Itu kalau saya pesan kopi, ya bisa satu gelas itu bisa 10.000. Tapi kalau di S1 bisa 3.000. Ya, mikir juga ini. Kalau kita ke kantinnya S1, Masya Allah godaannya luar biasa. Tapi 3.000. Kalau kita di kantinnya pasca sarjana 10.000, tapi ya teman ngopi kita orang tua-tua semua. Mending korban dompet daripada korban iman. Kan begitu. Teman saya, Ustaz, yuk kantin S1 murah meriah. Oke, duluan aja. Iya. Tapi hati-hati itu. Nah, saya pernah ikut sekalian dari Makassar ke Jakarta. Saya tidak cari rumah kosan dulu. Saya tidak cari dulu kampus saya, di mana kampus saya, bagaimana. Yang saya cari pertama kali dulu di mana teman-teman pengajian di sini. Jauh saya naik motor dari Jakarta Utara ke Jakarta Selatan. Karena cuma itu obat saya. Tiap hari apa kita dapatkan di kampus? Gak ada. Mematikan hati saja. Tidak ada yang mengajak kita zikir, mati hati aja kita. Tiap hari kelas debat. Teman-teman, Masya Allah, bicaranya dunia aja terus, saling mengunggulin, saling riak, ya. Pas saya ke Jakarta Selatan ketemu ikhwah, baru ketemu udah senyum semua, dipeluk, bersahaja semua wajahnya, dengar pengajian, adem hati kita itu, subhanallah. Itulah yang bisa membuat kita istiqamah. Kalau tidak ada itu hancur kita. Ya, jaga baik-baik itu ikhwah sekalian. Antum kalau mau ke kampus, tempat kerja, pastikan dulu antum salat duha dulu, baca Al-Quran dulu, berzikir, muraja, bacaan-bacaan antum di perjalanan, hafalan-hafalan antum, supaya kuat. Kalau antum tidak bahaya. Iman itu kata Rasulullah, yazid wa yanqus, naik turun, berfluktuasi. Antum melakukan amal saleh naik, antum lalai turun. Ya, nonton TV turun, main game turun, ya kan? Ya, turun semua, turun. Maksiat turun. Ya, tapi amal saleh selalu naik. Nah ini ikhwah dan sekalian, demikian kita tutup karena sudah 9:30 lewat dengan doa kafaratul majlis. Doa saya semoga Allah selalu menjaga antum dan antuna semua, ya. Semoga diberi keistiqamahan, diberi kemudahan Allah untuk beribadah, menjaga amal soleh, menjaga keseimbangan hati kita, kekhusyuan kita semua, ya. Dan jaga baik hubungan antum kepada kedua orang tua antum, saudara-saudara antum. Mereka orang yang paling berhak mendapatkan akhlak mulia dari antum, saja antum rajin kajian. Untuk yang mau menikah, saya doakan supaya cepat menikah. Jangan persulit, ya. Intinya yang penting sudah istiqamah, bagus agamanya, terima, ya. Insya Allah, ya, dia akan namanya kehidupan itu pasti ada masalah. Antum tidak menikah ada masalah, ada menikah ada masalah. Pilih mana? Mending menikah ada masalah, ya kan?
Nikahlah yang bisa nikah aja cepat. Saya menikah itu, saya semester 2 lahir anak saya yang pertama. Semester 4 kalau tidak salah, hampir setahun lebih, lahir anak yang kedua. Semua anak saya lahir sementara kuliah. Sampai sekarang anak saya 6 masih kuliah terus. Ya, anak saya lahir, tidak ada rumah tetap saya, tidak ada kerjaan tetap. Sampai sekarang, antum tanya apa pekerjaan tetapnya Sejumaran? Nggak ada. Di mana rumah? Nggak ada, ngontrak kiri kanan sana. Anak saya udah 6. Nah, antum paling ada kerjaan tetapnya. Saya merantau jauh dari Makassar. Nikah dan menikahlah. Ya, hidup menikah. Ya, jangan karena perasaan menolak. Udah nikah aja, insya Allah. Yang penting itu tadi bagus agamanya. Mudah-mudahan habis nikah pasti dapat kerjaan. Insya Allah lebih tenang. Iya, tidak ada cacatnya syariat itu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.